Pernahkah kamu merasakan ini? Saat kamu akhirnya mendapatkan sesuatu yang dulu sangat kamu inginkan, uang, pencapaian, pengakuan, tapi anehnya rasa puas itu hanya bertahan sebentar, lalu menghilang begitu saja. Seolah-olah ada lubang tak terlihat di dalam dirimu, yang terus meminta lebih dan lebih dan lebih. Dan yang lebih mengganggu, bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar merasa cukup. Rahasia ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Ia tersembunyi dalam lapisan terdalam kesadaran manusia, dibisikkan dalam simbol-simbol kuno, dalam tulisan-tulisan yang jarang disentuh, dan dalam keheningan orang-orang yang telah melihat kebenaran ini. Kamu mungkin berpikir, kalau aku punya lebih banyak, aku akan bahagia. Tinggal sedikit lagi, aku akan merasa cukup. Tapi bagaimana jika perasaan tidak cukup itu bukan sebuah kekurangan, melainkan sebuah sistem yang sengaja diciptakan dalam dirimu. Sebuah mekanisme halus yang membuatmu terus bergerak, terus mengejar, namun tidak pernah benar-benar tiba. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas kenapa kamu merasa seperti ini. Kita akan menyingkap sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang bagaimana pikiranmu diprogram, bagaimana keinginan diciptakan, dan mengapa bahkan ketika dunia memberimu segalanya, hatimu tetap terasa kosong. Kita akan menelusuri jejak-jejak pengetahuan kuno, mengurai paradoks antara keinginan dan ketenangan, dan membuka sebuah pintu yang jarang berani dibuka oleh banyak orang. Karena setelah kamu memahami ini, kamu tidak akan pernah melihat ambisi, kebahagiaan, dan rasa cukup dengan cara yang sama lagi. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, tanyakan ini pada dirimu sendiri dengan jujur. Apa yang sebenarnya kamu cari, dan kenapa itu selalu terasa kurang? Jauh sebelum dunia modern mengajarkan kita untuk terus mengejar, lebih cepat, lebih tinggi, lebih banyak, para pencari kebenaran di masa lalu sudah menyadari satu hal yang ganjil tentang manusia, bahwa keinginan tidak pernah benar-benar berakhir. Di dalam manuskrip-manuskrip kuno yang tersebar dari gurun Timur Tengah hingga pegunungan Asia, terdapat pola yang sama. Para bijak, pertapa, dan pemikir mendalam berbicara tentang sesuatu yang mereka sebut sebagai nafs yang tak terpuaskan, sebuah dorongan batin yang terus meminta, bahkan ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi. Mereka tidak melihat ini sebagai sekedar kelemahan, melainkan sebagai kunci misteri terbesar dalam kehidupan manusia. Dalam tradisi kebijaksanaan kuno, manusia sering digambarkan memiliki dua lapisan kesadaran. Yang pertama adalah diri luar, yang melihat dunia, menginginkan, membandingkan, dan mengejar. Dan yang kedua adalah diri dalam, yang tenang, diam, dan sebenarnya tidak membutuhkan apapun. Masalahnya, sebagian besar manusia hidup sepenuhnya di lapisan pertama. Bayangkan sebuah kerajaan kuno yang megah. Rajanya memiliki segalanya, emas, kekuasaan, kehormatan. Namun setiap malam ia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan wilayah baru untuk ditaklukkan, harta baru untuk dikumpulkan. Sampai suatu hari, seorang pengembara datang dan berkata, "Wahai raja, engkau tidak miskin karena kekurangan, engkau miskin karena tidak pernah merasa cukup." Kisah seperti ini bukan sekedar cerita. Ia muncul berulang kali dalam berbagai peradaban dengan pesan yang sama, seolah-olah ada pengetahuan yang diwariskan secara tersembunyi dari generasi ke generasi. Namun seiring waktu, sesuatu berubah. Ketika dunia mulai bergerak ke arah materialisme dan produktivitas tanpa henti, pengetahuan ini perlahan menghilang dari permukaan. Ia tidak hilang sepenuhnya, tetapi terkubur di bawah lapisan ambisi, iklan, standar sosial, dan ilusi kesuksesan. Kita diajarkan untuk percaya bahwa rasa tidak cukup ini adalah masalah yang harus diperbaiki dengan cara menambah sesuatu di luar diri kita. Lebih banyak uang, lebih banyak validasi, lebih banyak pencapaian. Padahal, para pemikir kuno sudah memperingatkan, jika kamu mencoba mengisi kekosongan batin dengan sesuatu dari luar, kamu hanya akan memperluas ruang kosong itu. Inilah paradoks yang jarang dibicarakan, bahwa sistem dunia modern tanpa kita sadari justru dibangun di atas rasa tidak pernah cukup ini. Karena selama kamu merasa kurang, kamu akan terus bergerak, terus membeli, terus membandingkan, terus mengejar. Dan mungkin itulah mengapa pengetahuan ini tidak pernah benar-benar diajarkan secara luas. Bukan karena ia tidak penting, tapi karena jika semua orang benar-benar memahaminya, cara kita melihat kehidupan akan berubah secara drastis. Dan pertanyaannya sekarang adalah,
Jika rasa tidak cukup ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan terus muncul dalam setiap peradaban, apakah ini benar-benar sebuah masalah atau justru bagian dari desain yang lebih dalam? Sekarang, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Bukan sekadar apa yang kamu rasakan, tapi bagaimana rasa itu bekerja di dalam dirimu. Ada satu pola yang hampir tidak pernah disadari. Setiap kali kamu menginginkan sesuatu, pikiranmu diam-diam menciptakan sebuah ilusi. Ilusi bahwa saat aku mendapatkan ini, aku akan merasa utuh. Padahal, yang sebenarnya terjadi jauh lebih halus. Bayangkan kamu sedang haus. Kamu menemukan air, lalu minum. Rasa haus itu hilang. Selesai. Tapi keinginan dalam hidup tidak bekerja seperti itu. Ia lebih mirip seperti fata morgana di padang pasir. Semakin kamu mendekat, semakin ia bergeser menjauh. Kenapa? Karena keinginan bukan hanya tentang memiliki sesuatu, melainkan tentang identitas yang kamu bangun di sekitarnya. Saat kamu berkata, "Aku ingin sukses," yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang menciptakan versi dirimu yang belum cukup. Dan setiap langkah menuju sukses itu, secara tidak sadar memperkuat keyakinan bahwa aku belum sampai, aku masih kurang. Inilah lingkaran halus yang menjebak banyak orang. Semakin kamu mengejar untuk merasa cukup, semakin kamu menegaskan bahwa kamu tidak cukup saat ini. Dan pikiranmu menyukai permainan ini. Ia terus memproduksi target baru, standar baru, keinginan baru. Bukan karena ia jahat, tetapi karena itulah cara ia bertahan, dengan terus bergerak. Sekarang perhatikan ini dengan jujur. Berapa banyak hal yang dulu kamu pikir akan membuatmu bahagia, yang sekarang terasa biasa saja. Dulu kamu mengejarnya dengan penuh harapan. Sekarang, kamu bahkan tidak memikirkannya lagi. Itu bukan kebetulan. Dalam psikologi modern, ada fenomena yang dikenal sebagai adaptasi hedonik. Kemampuan manusia untuk cepat terbiasa dengan apapun yang ia miliki. Tapi dalam perspektif yang lebih dalam, ini bukan sekadar mekanisme psikologis. Ini adalah sistem riset emosional. Setiap kali kamu mencapai sesuatu, pikiranmu akan berkata, "Ini sudah normal sekarang." Lalu ia menciptakan target baru. Dan lagi, tanpa henti. Seperti seseorang yang berlari di treadmill, berkeringat, lelah, merasa bergerak, padahal sebenarnya ia tidak pernah benar-benar berpindah. Namun ada satu hal yang lebih tersembunyi dari semua ini. Keinginan tidak muncul begitu saja. Ia seringkali ditanam melalui perbandingan. Saat kamu melihat orang lain lebih sukses, tiba-tiba hidupmu terasa kurang. Saat kamu melihat standar tertentu, tiba-tiba dirimu terasa belum cukup. Padahal sebelumnya, kamu baik-baik saja. Artinya, rasa tidak cukup itu seringkali bukan berasal dari dalam dirimu sepenuhnya, tetapi dipicu oleh apa yang kamu lihat, dengar, dan percayai. Dan disinilah ilusi terbesar bekerja. Kamu berpikir kamu sedang mengejar apa yang kamu inginkan, padahal seringkali kamu hanya mengejar apa yang dikondisikan untuk kamu inginkan. Namun pertanyaan paling penting belum terjawab. Jika semua ini adalah sistem, jika keinginan terus diperbaharui, jika rasa cukup selalu ditunda, apakah mungkin untuk keluar dari lingkaran ini? Atau kita memang ditakdirkan untuk terus merasa kurang selamanya? Memahami semua ini adalah satu hal, tapi menghidupinya dalam keseharian, itulah ujian sebenarnya. Karena jujur saja, kamu tidak bisa begitu saja mematikan keinginan, dan kamu juga tidak perlu melakukannya. Masalahnya bukan pada keinginan itu sendiri, melainkan pada hubunganmu dengan keinginan tersebut. Jadi, bagaimana cara mengubahnya? Kita mulai dari yang paling sederhana, namun paling jarang dilakukan. 1. Sadari saat rasa kurang itu muncul tanpa langsung bereaksi. Biasanya begitu kamu merasa kurang, kamu langsung ingin mengisi. Buka media sosial, membandingkan, mencari sesuatu untuk mengejar lagi. Sekarang ubah satu hal kecil.
Saat perasaan itu muncul, jangan langsung bergerak. Diam sejenak, rasakan. Bukan untuk menolak, tapi untuk melihatnya dengan jernih. Kamu akan mulai menyadari sesuatu yang aneh. Perasaan itu naik, lalu turun, seperti gelombang. Artinya ia bukan kamu. Ia hanya pengalaman yang datang dan pergi. Dan dari sini, kamu mulai mengambil kembali kendali. 2. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan yang dikondisikan. Tidak semua yang kamu inginkan benar-benar berasal dari dirimu. Sebagian datang dari lingkungan, standar sosial, bahkan dari kebiasaan membandingkan. Sebelum kamu mengejar sesuatu, tanyakan dengan jujur. Jika tidak ada orang lain yang melihat ini, apakah aku masih menginginkannya? Pertanyaan ini sederhana, tapi sangat kuat, karena ia memotong ilusi yang selama ini tersembunyi. 3. Latih rasa cukup dalam hal kecil, bukan menunggu momen besar. Banyak orang berpikir, nanti kalau hidupku sudah sempurna, baru aku akan merasa cukup. Itu jebakan. Rasa cukup bukan tujuan akhir. Ia adalah latihan harian. Saat kamu makan, benar-benar rasakan. Saat kamu istirahat, izinkan dirimu tenang tanpa rasa bersalah. Saat kamu memiliki sesuatu, sekecil apapun, sadari itu. Bukan sebagai formalitas, tapi sebagai kesadaran penuh. Disinilah rasa cukup mulai tumbuh, diam-diam, tapi nyata. 4. Kurangi paparan yang memicu perbandingan tanpa sadar. Kamu tidak hidup dalam ruang hampa. Apa yang kamu lihat setiap hari membentuk apa yang kamu rasakan. Jika kamu terus-menerus melihat kehidupan orang lain yang lebih, maka secara otomatis hidupmu akan terasa kurang. Ini bukan soal lemah atau kuat. Ini soal input. Mulai lebih selektif, bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk menjaga kejernihan pikiranmu. 5. Bangun jangkar batin yang tidak bergantung pada hasil. Ini yang paling dalam. Selama ini mungkin kamu menjadikan pencapaian sebagai sumber rasa berharga, tapi itu rapuh. Sebaliknya, bangun sesuatu yang lebih stabil. Kesadaran bahwa nilaimu tidak naik saat kamu berhasil dan tidak turun saat kamu gagal. Bahwa kamu tetap utuh bahkan ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengakui. Ini bukan konsep yang langsung jadi. Ini latihan, dan mungkin terasa asing di awal. Tapi perlahan kamu akan merasakan pergeseran dari hidup yang selalu mengejar menjadi hidup yang hadir. Namun perlu diingat, perjalanan ini bukan tentang menjadi selalu cukup setiap saat. Akan ada hari di mana kamu kembali merasa kurang. Itu normal. Yang berubah adalah kamu tidak lagi sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Kamu mulai melihatnya, memahami polanya, dan tidak lagi diperbudak olehnya. Dan disitulah kebebasan kecil mulai muncul. Bukan kebebasan untuk memiliki segalanya, tapi kebebasan dari kebutuhan untuk selalu merasa kurang. Sekarang, setelah kamu melihat semua ini, satu pertanyaan tersisa. Jika rasa cukup bisa kamu latih, kenapa selama ini kamu menundanya? Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal yang sangat sederhana, namun sering terlewat karena kita terlalu sibuk mengejar yang rumit. Rasa tidak cukup bukanlah musuhmu. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang terus bergerak, terus mencari, terus berharap menemukan sesuatu di luar sana, yang sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang dari dalam dirimu. Sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana keinginan bekerja, bukan sebagai masalah yang harus dimusnahkan, tetapi sebagai mekanisme yang jika tidak dipahami, akan mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari. Kita melihat bagaimana dunia di sekitarmu memperkuat ilusi itu, bagaimana pikiranmu menciptakan target demi target, dan bagaimana tanpa sadar kamu terus hidup dalam kondisi hampir cukup, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Namun sekarang, kamu tahu sesuatu yang berbeda, bahwa rasa cukup bukan hasil dari apa yang kamu kumpulkan, bukan dari seberapa jauh kamu melangkah, bukan dari seberapa banyak dunia mengakui keberadaanmu. Rasa cukup adalah keputusan yang sunyi, yang terjadi di dalam, bukan di luar. Dan mungkin ini terdengar sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya, banyak orang melewatkannya. Mereka terus mencari jalan yang lebih jauh, lebih kompleks, lebih megah. Padahal pintunya selalu ada, dekat sekali, hanya tertutup oleh kebisingan keinginan yang tidak pernah berhenti. Sekarang, bayangkan ini. Bagaimana jika untuk pertama kalinya, kamu berhenti sejenak dari semua yang kamu kejar? Bukan menyerah, tapi melihat. Melihat hidupmu apa adanya. Melihat dirimu tanpa label,
tanpa perbandingan, tanpa tuntutan. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi, bahwa mungkin selama ini kamu sudah cukup. Bukan karena kamu memiliki segalanya, tapi karena keberadaanmu sendiri sudah utuh. Dan dari titik itu, segalanya berubah. Kamu masih bisa bermimpi, masih bisa bertumbuh, masih bisa mengejar tujuan, tapi bukan lagi dari rasa kekurangan, melainkan dari rasa penuh. Dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Jadi sekarang, sebelum kamu melanjutkan harimu, aku ingin kamu merenungkan satu hal ini dengan jujur. Apakah kamu benar-benar sedang mencari sesuatu di luar sana, atau kamu hanya belum menyadari apa yang sudah ada di dalam dirimu? Jika video ini membuka sesuatu dalam dirimu, jangan berhenti di sini. Jelajahi lebih dalam, amati dirimu, dan mungkin bagikan pemikiranmu di bawah. Karena terkadang, jawaban yang kamu cari sepanjang hidup sudah lama menunggumu untuk diam dan melihatnya.